Perkenalkan, nama saya Ahmad Hayat Maki Alsanku dan rekan saya. Nama saya Yosep Ananda Saputra. Kami dari kelompok 11 ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Eh, Oke, di sini kita akan mewawancarai tiga narasumber dengan tiga kategori. Yang pertama itu adalah profesional, yang kedua adalah pekerja, yang ketiga adalah belum bekerja. Oke, mungkin kita langsung aja menuju ke narasumber yang pertama. Oke, di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang akan kita interview terkait bagaimana cara menjaga dan merawat nilai Pancasila. Oke, bisa diperkenalkan? Baik, perkenalkan nama saya Andika. Saya bekerja di JP Partner Indonesia. Saya di sini sebagai software engineer. Saya di sini mungkin kurang lebih sudah 4 tahun. Baik, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait bagaimana cara untuk merawat dan menjaga nilai-nilai dalam Pancasila. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Mas Andika ini menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila. Menarik. Menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya bisa dilakukan saling gotong royong seperti bersih desa yang biasanya dilakukan oleh warga untuk membersihkan selokan. Oke, untuk pertanyaan kedua ini yaitu kami ingin meminta tanggapan Mas Andika ini terkait isu yang sedang terjadi yaitu terkait grup Pandawara. Bagaimana tanggapan Mas Andika? Tanggapan saya mengenai grup Pandawara ini terkesan positif karena apa yang mereka lakukan ini bisa menginspirasi banyak orang untuk saling menjaga lingkungan. Nah, dari tadi kita bicarakan nih terkait grup Pandawara. Kira-kira dari Mas Andika ada nggak harapan untuk grup Pandawara ini ke depannya? Semoga grup Pandawara ini lebih berkembang dan mungkin bisa menginspirasi orang-orang untuk membuat grup Pandawara yang lain. Oke, Oke Mas Andika, mungkin dari kami cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Untuk mengakhiri sesi wawancara ini, mungkin dari Mas Andika ada pesan-pesan nggak untuk kita ataupun pemuda-pemuda ataupun generasi selanjutnya ini? Pesan dari saya mungkin belajar lebih giat lagi dan jangan takut untuk mencoba hal baru agar mendapat wawasan dan pengalaman yang lebih banyak. Oke, terima kasih Mas Andika sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Oke, teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami sudah bersama narasumber kita dengan kriteria sebagai pekerja. Mungkin dari Mbaknya bisa perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Angel. Saya bekerja di Warmindo Seleraku sebagai kasir. Oke, mungkin di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Mbak Angel terkait menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila. Untuk pertanyaan pertama, mungkin dari Mbak Angel sendiri, bagaimana cara merawat dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Kalau saya sih mungkin menunjukkan perilaku yang bernilaikan Pancasila di dalam kehidupan saya sehari-hari ya. Udah sih. Kalau saya dalam bekerja sebagai kasir, saya yang pertama-tama untuk melayani customer itu dengan sikap yang ramah dan sopan. Baik, terima kasih. Eh, baik, Mbak Angel, untuk pertanyaan kedua, sekarang ini kan sedang lagi rame-ramenya isu tentang Pandawara. Nah, kira-kira dari Mbak Angel sendiri tanggapannya kayak gimana untuk Pandawara itu? Kalau menurut saya terkait isu Pandawara itu sebenarnya melakukan apa ya?
konten atau kegiatan yang bermanfaat sih. Cuman ya tahu sendirilah ya netizen Indonesia seperti apa. Netizen Indonesia juga nggak semua orang juga bisa merawat lingkungan dengan baik. Nggak semua orang juga bisa berperilaku seperti Pandawara itu. Jadi menurutku yang diusulkan itu, yang dilakukan Pandawara itu juga udah bagus sih. Cuman netizen aja yang kayak bersuara yang negatif di media sosial gitu sih menurut saya. Untuk Mbak Angel, saya akan mengajukan pertanyaan yang ketiga, yaitu apa harapan Anda terkait grup Pandawara ini untuk kedepannya? Kalau buat Pandawara mungkin gak usah terlalu dibawa apa ya. Jadi komen-komenannya netizen tuh gak usah dipikirin lah, gak usah dibawa hati juga. Jadi lakukan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan untuk kerjaan kalian, untuk konten kalian, gitu sih. Untuk mengakhiri acara sesi wawancara ini, apakah Mbak Angel ada pesan-pesan untuk generasi saat ini? Untuk generasi saat ini, jangan putus asa, terus tetap semangat, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Saya juga mahasiswa, saya tahu tugas di mahasiswa itu ada banyak, apalagi sekarang memasuki pra-UAS ya, UAS. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, terus tekun dan belajar. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Angel, Ya, dan sekian, terima kasih. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber yang akan kami tanya-tanyai terkait bagaimana cara menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila. Oke, boleh diperkenalkan dengan Mas siapa? Ya, terima kasih. Pertama-tama, nama saya Smarty James Markus. Panggilan saya James. Baik, Mas James, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait cara menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Mas James dalam menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, kalau saya sendiri, yang itu ibadah nomor satu. Karena Pancasila sendiri juga ada tertulis kayak bebas memilih agamanya masing-masing. Jadi, bagaimana kita bisa menjaga nilai Pancasila kalau kita tidak beragama itu aja sekarang. Lalu yang kedua, toleransi. Itu toleransi menurut saya salah satu nilai-nilai Pancasila yang penting sekali, yang harus kita jaga dan kita kembangkan juga. Kenapa? Karena ya kita harus bisa saling menjaga orang-orang yang agama, apa sih namanya? Orang-orang yang memilih agama. Kita harus punya toleransi. Terus yang ketiga, gotong royong, bersih-bersih. Persatuan Mas ya. Ya masih kepada persatuan, karena itu juga tidak lepas menjaga kebersihan lingkungan kita, lingkungan orang lain. Kebersihan adalah salah satu cermin untuk diri sendiri juga. Terus yang keempat, kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan pendapat seseorang itu juga penting ya, karena ya sebab banyak orang yang gimana ya, beda-beda pendapat tapi dibungkam aja suaranya. Terus yang kelima mungkin saya ada melakukan keamanan lah ya, keamanan di suatu lingkungan gitu, daerah-daerah gitu juga harus kita jaga juga, ketertiban begitu Mas. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Baik, akan kami lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu terkait bagaimana tanggapan Mas James ini terkait isu yang sedang terjadi saat ini, yaitu terkait grup Pandawara. Oh, Pandawara. Ya, sekarang gini. Pandawara itu grup yang di TikTok itu ya? Ya, betul sekali. Jadi Pandawara itu saya setuju, bahkan saya bangga juga sebagai anak muda melihat bagaimana
mereka Pandawara itu berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang yang mau membersihkan lingkungan, mau lingkungan daerah rumah mereka, wisata Indonesia yang masih terjangkit sampah-sampah yang berkeliaran gitulah. Nah, Pandawara ini mereka gimana ya? Bisa dibilang bagus dalam soal mentalitas. Mereka itu nggak takut di hate, nggak takut kayak tidak mendapatkan apa namanya sisi positif dari masyarakat gitu, mereka negatif dari masyarakat nggak takut, mereka yang penting ini harus bersih gitu loh. Makanya saya bangga sekali, mereka kan banyak tuh mas ya, kayak yang mereka bersihkan kayak wisata-wisata di sini, sungai-sungai di sini, bahkan Indonesia pun kan luas nih, mereka udah kemana-mana gitu loh untuk membersihkan sampah-sampah ini, nggak cuma di satu titik aja. Jadi begitu, saya hebat ya mas Pandawara ya. Oke, masih berhubungan sama Pandawara tadi ya. Kira-kira dari Mas James ini apa sih harapan buat Pandawara itu? Ya, jadi harapan saya untuk Pandawara ya pertama bisa menyeluruh lah ya, merata gitu kan, pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi kayak contohnya dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, seluruh pulau Indonesia kalau bisa eh, mereka ikut bergerak membersihkan wisata-wisata tuh yang masih terjangkit kotoran-kotoran. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, semoga Pandawara juga berhasil mengetuk pintu generasi-generasi muda lah ya, yang gimana ya ngomongnya ya, yang mau gitu loh untuk membersihkan dan peduli terhadap lingkungan mereka begitu. Oke, mungkin ya cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan dari sesi pertanyaan ini. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira dari Mas James ini ada pesan-pesan nggak buat generasi sekarang atau pemuda-pemuda? Oke, untuk pesannya mungkin untuk diri saya sendiri juga ya, khususnya harus bijaksana lah ya, harus bijaksana. Mau contohnya seperti Pandawara tadi, sampah juga dibersihkan, berarti untuk pesan anak muda, mau sampah sekecil apapun mereka tetap bersihkan, tahu tempatnya di mana buang sampah, karena juga sampah berguna, seperti kita bisa mendaur ulang, seperti kita juga bisa menghasilkan sesuatu untuk Indonesia gitu. Jadi berpikir bijaksana dari hati, pikiran, semua mereka harus bijaksana lah mengontrol. Itu mencakup semua aspek sudah menurut saya. Oke, cukup sekian dari sesi wawancara ini. Terima kasih untuk Mas James sudah meluangkan waktu Ya, mau ditanya-tanyai terkait sama. Pancasila. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih.